Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du, an Abi Qatadah al-Ansari qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa wa Umamata bintu Abil As wa ya ibnatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a min as-sujudi a'adaha. Rawahu Muslimun. Artosipun an Abi Qatadah utawi hadis menika bersumber saking Abu Qatadah al-Ansari. Kala sampun ngucap sapa Abu Qatadah al-Ansari, ra'aitu wis weruh sapa ingsun weruh an-nabiyya weruh dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummu kang lagi ngimami salat sapa Nabi ngimami salat an-nasa ing wong-wong akeh wa Umamata lan utawi Umamah binti Abil As putrinya Abul As waya lan utawi Umamah ibnatu Zainab binti Nabi inggih menika putrinya Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqihi ing atase pundake Nabi fa idza raka'a mongko nalikane rukuk sapa Nabi wadoa banjur ndele sapa Nabi ndeleha ing Umamah wa idza rafa'a lan nalikane bangkit sapa Nabi minas sujudi yaitu bangkit dari sujud ada mongko gendong sapa Nabi ha ing Umamah. Rawawis ngriwayatna ing hadis ngriwayatna sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis bersumber dari Abu Qatadah al-Ansari. Ia berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjadi imam sholat berjamaah dengan orang banyak. Sementara Umamah binti Abu Al-As yakni putri Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pundak beliau. Apabila beliau rukuk, Nabi menurunkan Umamah, dan apabila beliau bangkit dari sujud, Nabi menggendongnya kembali. Hadis riwayat Muslim. Para bapak, para ibu jamaah salat subuh ingkang minulya, hadis ingkang sampun kula waos kala wau kula paringi tema inggih menika bab hukum mengajak anak kecil ke masjid boleh apa tidak. Lamun sampean kisah jamaah wonten ing masjid banjur sampean kok nggawa anak sampean nggawa bocah bayi, sampean nggawa bocah cilik dijak mlebu masjid bareng jamaah karo wong tuane. Ngeten iki secara hukum fikih
angsal napa mboten? Ini adalah pokok bahasan ingkang badhe kula jelasaken wonten ing enjing menika. Kersane sampeyan paham, ngertos, boten ragu-ragu, sebab ini masalah agama mila perlu dijelasno sak jelas-jelase dumateng sedaya kaum muslimin kersane nggada pemahaman tentang keislaman. Mila monggo sampeyan sabar entenana 5 menit penjelasan kula wonten ing hadis menika kersane mboten gagal paham. Hadis ini saya beri tema inggih menika bab mengajak anak kecil diajak masuk ke masjid. Hukumnya adalah boleh dan tidak dilarang dalam Islam. Dalam kata lain, apabila sampeyan pergi sholat berjamaah ke masjid, kemudian membawa anak kecil, maka perbuatan yang demikian itu tidak dilarang dalam agama Islam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa anak kecil ke masjid di saat beliau menjadi imam sholat dengan orang banyak, berarti perbuatan Rasulullah itu menunjukkan bahwa hukum membawa anak kecil ke masjid saat sholat itu tidak dilarang dalam agama Islam, tapi diperbolehkan. Oleh karena itu, takmir masjid tidak boleh melarang orang membawa anak kecil ke masjid. Sebab membawa anak kecil ke masjid itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Rasulullah sendiri yang mempelopori membawa anak kecil masuk ke dalam masjid. Anak kecil yang dibawa Nabi ke dalam masjid namanya adalah Umamah, putrinya Zainab. Sedangkan Zainab adalah putrinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, berarti anak kecil tersebut adalah cucunya baginda Nabi sendiri. Di saat Nabi menjadi imam sholat, loh kok bisa? Kok jadi imam sholat kok membawa anak kecil, kok bisa? Di saat Nabi menjadi imam sholat, kok bisa membawa cucunya? Lalu bagaimana caranya? Kaya ge hadis iki sing dhewek pelajari, sing dhewek ketahui, sing dhewek rungokno. Nabi sholat ngimami wong akeh banjur gendong putune. Menurut keterangan hadis yang saya baca di atas, ternyata cucu baginda Nabi tersebut beliau gendong. Ateges Nabi ngimami sholat sambil gendong putune. Sebab ngimami sholat sambil menggendong cucu, maka Nabi ketika rukuk menurunkan cucunya dari gendongannya. Dan apabila Nabi bangkit dari sujud atau dalam posisi berdiri, maka Nabi menggendong cucunya kembali, dan begitulah seterusnya. Nah, dari peristiwa yang seperti ini dapat kita ambil suatu pelajaran bahwa apabila sampean membawa anak kecil saat sholat berjamaah ke masjid, kemudian anak tersebut kok menangis, maka sampean boleh menggendongnya sambil sholat, dan itu hukumnya sah, tidak membatalkan sholat sampean. Karena menggendong anak kecil sambil sholat itu pernah
dilakukan oleh baginda Nabi terhadap cucunya. Perilaku Nabi yang seperti ini bila dikaitkan dengan hukum fikih, maka melahirkan sebuah hukum boleh dan sah. Hukumnya menggendong anak kecil dalam sembahyang, atau boleh hukumnya membawa anak kecil saat sembahyang berjamaah di masjid. Jadi kesimpulannya, anak kecil tidak dilarang masuk masjid menurut syariat Islam. Salat berjamaah boleh membawa anak kecil, dan kalau menangis boleh kita gendong, dengan syarat kalau rukuk harus diturunkan dulu, dan kalau berdiri bisa kita gendong kembali. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk diamalkan bersama. Dan sebelum saya tutup, saya ada pengumuman benjing dinten Jumat kula badhe njaluk rewang kerja bakti. Gugur gunung wonten ing musala Sabilillah ingkang kula bangun wonten ing dusun Cabean. Kula supados sampeyan rewangi kesane mboten ijinan. Soalnya iki omahe Gusti Allah sing dibangun iki perlu dipikir bareng-bareng kesane nang cepet sempurna. Kula baleni malih benjing Jumat kula nyuwun bantuan tenagae sampean wong mbah, ayo kerja bakti, ayo gugur gunung wonten ing musala Sabilillah sing dibangun ten Cabean. Mergo niku nggih musala tiyang kathah, mboten musala kula piyambak. Mila kedah ditangani bareng-bareng kesane akor, kompak, semangat, dan itu merupakan bentuk partisipasi kita terhadap pembangunan tempat ibadah baru yang sudah kami jalankan selama 6 bulan berjalan. Mudah-mudahan ada perhatian. Terima kasih dan akhirnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.